Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang eh, proyek akhir mata kuliah pemrograman dengan bahasa C. Di sini saya membuat sebuah game yang tentunya masih berbasis konsol atau tampilan layar hitam seperti pada komen prom. Di sini saya membuat game yang saya namakan yaitu Fluffy Bird. Game ini terinspirasi dari sebuah game Fluffy Bird yang telah ada sebelumnya, namun saya membuat versi konsolnya atau without GUI, tanpa graphic user interface. Ya, tujuan dari membuat aplikasi ini tentunya adalah untuk memenuhi nilai mata kuliah bahasa C dan untuk melatih algoritma saya dalam membuat sebuah program dengan fungsi-fungsi yang telah saya ketahui sebelumnya, sehingga terciptalah game ini. Baik, kita langsung saja ke penampilan programnya terlebih dahulu. Saya run program ini. Yang pertama adalah splash screen tadi, sedikit splash screen, yaitu tentang siapa yang membuat. Kemudian di sini ada tampil pertanyaan, you wanna try, mau coba. Kalau tekan Y yaitu berarti melanjutkan dan mencoba permainan, sedangkan tekan N dia akan langsung ke close. Kita Y coba di sini. Di sini ada perintah press any key to jump. Tekan apapun tombolnya di keyboard untuk membuat si burung melompat ke atas. Saya biasa memakai tombol space. Langsung kita coba. Nah, kita disuruh untuk menghindari obstacle ini. Nah, ini yang terjadi ketika burung menabrak obstacle tersebut, maka game akan diakhiri dan saya ini adalah mendapat poin 2 poin. Ya. Ini sampai di sini game yang saya buat. Kita langsung saja ke tracing program dan mengetahui flowchartnya seperti apa. Kita tampilkan dulu flowchartnya. Ini flowchart yang telah saya buat. Pertama game start tentunya. Kemudian di sini ada saya punya global variable yang saya namai nilai. Di sini adalah untuk menentukan skor variabel ini. Kenapa global? Karena variabel ini dipanggil dua fungsi, yaitu di fungsi main sama fungsi display. Kemudian setelah itu ada di sini. Nah, untuk Y kecil dan Y besar ini adalah pertanyaan yang tadi kita lihat, yaitu you wanna try, kamu mau coba. Ketika ya, maka akan dilanjutkan ke game selanjutnya. Namun ketika case-nya itu selain daripada Y kecil sama Y besar, maka dia langsung ke akhir game. Kemudian ya, jika ya, ini langsung ke sini, ke kode berikutnya, yaitu ke perulangan. Kode-kode ini adalah yang kode-kode goto itu saya menggunakan goto untuk melanjutkan program goto run di sini. Ini kode ini adalah untuk goto run game. Nah, kita mulai masuk ke perulangan. Nah, inilah yang dinamakan, kalau mungkin di istilah game itu kita mengenal thread.
cuman di sini hanya saya menggunakan while dan sleep. Sleep itu delay program selama T waktu. Ya, selama game lebih dari 0, pada inisialisasi pertama saya game sama dengan 1, yang berarti itu game dalam kondisi bisa dimulai. Oke, selama game lebih dari 0, masuk, kemudian kode yang dimaksud di sini adalah ini display sleep and s min. Display ini tentunya fungsi yang mencetak ke layar. Ini adalah fungsi utama yang menampilkan kondisi sebuah program ke layar sehingga kita dapat mengerti, atau istilahnya kita display ini adalah fungsi untuk GUI-nya, GUI dalam bentuk command prompt. Kemudian sleep selama T waktu saya T kasih nilai 100, itu sekitar 100 milisecond. Kemudian display S ini adalah untuk koordinat X dari obstacle, sedangkan R adalah dia random. Maksudnya celah obstacle-nya di Y mana, dari Y mana sampai Y mana, itu R ini adalah untuk koordinat obstacle, sedangkan S untuk obstacle, untuk koordinat dari X obstacle. R adalah untuk koordinat dari X obstacle, sedangkan B adalah koordinat koordinat X dari obstacle. Kemudian sistem menunda selama 100 milisecond. Kemudian S min ini dimaksudkan agar obstacle berjalan ke kiri terus. Ketika S kurang dari 0, ketika obstacle sudah hilang ke koordinat 0, maka obstacle dibalik lagi ke koordinat awal 14, kemudian di min terus, maka obstacle akan berjalan ke kiri terus. Dengan R ini adalah untuk koordinat X dari obstacle, jadi celahnya di koordinat X mana. Kemudian ketika S sama dengan 5, atau ketika koordinat obstacle X obstacle telah melalui burung, maka skor akan bertambah dengan menambahkan nilai 1 ke variabel nilai. Kemudian ini adalah kondisi di mana burung bertabrakan dengan obstacle. Jadi S sama dengan 6, koordinat X dari obstacle sama dengan 6 adalah sama dengan koordinat burung. Kemudian B lebih dari sama dengan R, atau obstacle sama dengan burung, B kurang dari sama dengan R min 6. Kemudian game 0, yang artinya udah keluar dari perulangan while tersebut game, maka sistem langsung ke oper ke selanjutnya. If KBH itu yaitu keyboard hit. Jadi ketika menekan keyboard yang manapun, B min sama dengan 4. Jadi koordinat dari Y si burung dikurangi sama dengan 4, maka burung akan loncat ke atas sebanyak 4 bukan 4 pixel di sini, tapi 4 loncatan. Kemudian B++ di sini adalah untuk menurunkan burung. Jadi si burung ketika kita tidak menekan tombol apapun, maka si burung akan terus turun. Kemudian sistem CLS. Jadi ketika telah mencetak tampilan, akan dihapus lagi dan digantikan lagi dengan tampilan yang baru. Kemudian ini adalah kondisi. Nah,
kondisi no dari game lebih dari berarti bukan lebih dari 0, maka akan masuk ke kode di sini. Kode di sini adalah display, hanya menampilkan sekali lagi tampilan sebuah tampilan terakhir dari game, kemudian enter, kemudian selesai, dan kode diakhiri. Nah, ini adalah flowchart untuk fungsi main. Dan sekarang kita akan membahas ke fungsi yang tentunya sangat penting, yaitu fungsi display, di mana dia akan mencetak ke layar. Di sini saya punya flowchartnya yang cukup lumayan panjang. Nah, ini adalah flowchart untuk fungsi display. Di sini ada kode inisialisasi, tentunya variabel internal dari fungsi display. Kemudian di sini saya punya dua for yang dimaksudkan untuk i ini, tentunya ini untuk membuat sebuah array 2 dimensi. I ini bertanggung jawab untuk mencetak X dia ke samping secara horizontal. I ini dia untuk berapa jumlah baris ke bawah. Jadi dia berfungsi untuk baris ke bawah, ya, berarti untuk Y. Sedangkan J ini dia untuk ke samping, array ke samping, yaitu untuk X, berarti bertanggung jawab untuk X. Saya bentuk arraynya yaitu saya punya 20 baris dengan 15 kolom. Kemudian di sini ada yang berfungsi untuk mencetak tepi-tepi, ada yang mencetak burung, kemudian ada juga yang mencetak obstacle. Kita bisa lihat kodenya di sini. Nah, tentunya ini adalah untuk print strip ini, print dash ini untuk mencetak batas atas dan batas bawah. Kemudian backslash n ini bercetak untuk ketika kolom udah mencapai 15, maka dia di enter untuk membuat sebuah baris. Dan ini untuk mencetak batas bawah, ini untuk atas, ini untuk bawah. Dan yang pagar tentunya adalah fungsinya untuk mencetak sebuah obstacle. Kemudian untuk yang add ini untuk mencetak badan burung, yang lebih besar yang ini untuk mencetak paruh burung, kepala burung, dan ini untuk ekor burung. Dan selain dari kondisi itu, maka akan dicetak spasi. Di sini akan ditampilkan judul permainannya, dan di sini akan selalu mencetak poin. Poin terjadi ketika obstacle melewati burung dan menambahkan nilai 1 ke variabel nilai, kemudian akan dicetak ke layar sebagai skor atau di sini poin. Di sini display mempunyai 3 parameter X, Y, Z. Tadi ini sebagai displaynya yaitu SRB. Jadi SRB ini akan masuk ke X, Y, Z ini. Tadi X untuk koordinat X dari obstacle, kemudian R sebagai koordinat Y dari obstacle, kemudian Z sebagai koordinat Y dari si burung. Ya, demikian pembahasan program yang saya buat tentang Fluffy Bird. Kita coba jalankan untuk yang terakhir kalinya. Nah, di sini tampil flash screen, kemudian kita coba Y, kita coba pakai enter untuk lompat. Di sini kita coba menghindari. Nah, lagi-lagi saya dapat 2, akhirnya menubruk sebuah obstacle. Baik, inilah program atau tugas akhir untuk bahasa yang saya buat, Kim Fluffy Bird. Semoga dapat menginspirasi dan semoga mudah dipahami. Semoga kalian juga bisa membuatnya, dan semoga menghibur permainan ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Stay hungry and stay foolish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.